Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Eka Kusuma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Superlab 1 yang berisi mengenai materi Cisco CCNA 200-301 yang dibuat oleh agunacourse.com. Superlab 1 ini mencakup beberapa topik yaitu VLAN dan VLAN trunking, spanning tree port flash, router on stick, switch virtual interface, DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, serta web server. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasinya. Untuk konfigurasi di Superlab ini dibagi menjadi beberapa part. Untuk part yang pertama, atau basic configuration, kita disuruh untuk melakukan konfigurasi hostname pada semua perangkat sesuai dengan display name-nya. Dan juga melakukan konfigurasi password yang dienkripsi pada seluruh perangkat dengan password Cisco. Di sini saya akan mulai melakukan konfigurasi dari perangkat switch 4. Masuk ke privilege mode, lalu global configuration mode. Untuk mengubah nama atau hostname, kita bisa menggunakan perintah hostname. Dan untuk display name-nya, karena di topologi ini kurang terlihat jelas ya, di sini kita bisa lihat saja di ujung perangkat sini. Ini adalah nama display yang akan kita masukkan sebagai hostname. Selanjutnya kita akan mengaktifkan password yang dienkripsi menggunakan perintah enable secret. Lalu untuk passwordnya Cisco seperti yang ada di instruksi tadi, ini Cisco. Lalu lanjutkan pada switch selanjutnya. Masuk ke privilege mode, lalu global configuration mode. Gunakan perintah hostname. Di sini display name-nya itu core SW2, jadi masukkan core SW2. Jadi harus sama persis ya dengan display name-nya. Klik enter, lalu enable secret Cisco. Lakukan konfigurasi yang sama pada seluruh perangkat lainnya. Jadi di sini masuk ke privilege mode, lalu global configuration mode, ganti hostname-nya jadi seperti display name, tambahkan password yang dienkripsi. Selanjutnya masuk ke privilege mode, lalu global configuration mode. Setelah itu ganti hostname-nya, berikan atau aktifkan passwordnya. Lakukan hal ini ke semua perangkat yang ada di topologi ini. Jadi untuk perintahnya sama, yaitu hostname dan enable secret ya. Hostname untuk mengganti nama ini, nama perangkat yang sini. Dan enable secret itu untuk mengaktifkan password saat kita ingin melakukan konfigurasi atau masuk ke bagian privilege mode pada perangkat. Di sini juga sama, hostname core LTR2, enable secretnya itu Cisco. Selanjutnya core router 1, setelah itu hostname core LTR1 dan juga enable secret Cisco. Selanjutnya itu core RTR3, and konfigurasi terminal hostname core
LTR3 enable secret Cisco. Selanjutnya di switch yang terakhir seperti ini, yaitu switch 3, kita ganti hostname-nya menjadi switch 3 dan juga tambahkan passwordnya itu Cisco. Oke, sepertinya ini semua sudah dikonfigurasi ya. Nah, jika kita sudah melakukan konfigurasinya, di sini akan ada progress di completion-nya. Di sini dapat terlihat ada progress yaitu 8%. Nah, lalu kita akan melakukan double check terlebih dahulu ya. Untuk memasukkan konfigurasi, di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah. Oh, di bagian core switch 1 belum ditambahkan password sepertinya. Oke, sudah. Di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah juga, dan juga di sini juga sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke konfigurasi bagian part 2. Di sini untuk instruksinya itu create VLAN dan set VLAN name as display. Di sini ada VLAN 10, terus VLAN 20, dan juga VLAN 30 ya, yang ada di bagian switch 2 dan switch 4. Core switch 2 dan switch 4. Di sini ada switch 4 dan di sini ada core switch 2. Lalu konfigurasi port flash ke interface yang terhubung ke PC, konfigurasi switch virtual interface dan DHCP server di core SW2 yang di sini ke seluruh VLAN, dan set DNS ke IP address ini. Selanjutnya ini tuh ada IP address yang harus digunakan saat melakukan konfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN. Di sini ada instruksi tambahan untuk DHCP servernya, yaitu below is the address of each VLAN. Core switch 2 atau DHCP servernya itu harus menggunakan first IP address of each VLAN, berarti menggunakan 10.1 atau 20.1 gitu. Oke, langsung saja kita melakukan konfigurasinya. Untuk menambahkan VLAN, kita cukup menuliskan VLAN, lalu nomor VLAN-nya. Di sini ada VLAN 10, dan 10 yang ungu ini. Habis itu name VLAN 10. Ini untuk memberikan nama kepada VLAN tersebut. Dan namanya itu harus sesuai display ya. Kalau berbeda nanti progress completion-nya tidak akan naik. Di sini ada VLAN 20 yang berwarna kuning. Setelah itu ada VLAN 30 yang berwarna orange ya. Ini VLAN 30. Nah, selanjutnya itu kita akan memasukkan interface ini ke VLAN-nya. Di sini untuk VLAN 10 itu interface-nya itu interface range interface 02 dan 03, jadi kita bisa menggunakan perintah interface range, lalu switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 10. Di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah untuk interface-nya benar. Nah, di sini itu benar ya, 2 dan 3. Selanjutnya, karena tadi kita juga disuruh melakukan konfigurasi port flash, di sini kan ini terhubung ke PC, jadi kita melakukan konfigurasi port flash menggunakan perintah spanning tree lalu port flash. Nah, konfigurasi spanning tree port flash ini digunakan untuk melakukan atau melewati state listening dan learning saat kita baru
menghubungkan sebuah kabel ke sebuah interface. Nah, pada state itu biasanya ini yang hijau-hijau ini itu berwarna oranye. Jadi saat kita mengaktifkan spanning tree portfresh, maka yang orange tadi akan langsung berubah menjadi berwarna hijau. Untuk melihat pembuktiannya di sini saya akan menggunakan VLAN 20 ya. Karena saat kita memasukkan sebuah interface ke VLAN itu nanti di sini juga jadi warna orange, dan kalau setelah dilakukan konfigurasi spanning tree portfresh nanti dia akan berubah menjadi hijau. Untuk interface kita masukkan saja itu interface range-nya itu 4 sampai 5. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, di sini dapat dilihat ini ya oranye ya warnanya. Warna bagian kabelnya. Nah, kalau misalnya dibiarkan seperti ini tuh dia harus menunggu agak lama. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi portfresh di sini. Nah, dapat dilihat bahwa ini nanti interface-nya akan langsung menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya itu kita akan memasukkan interface untuk VLAN 30. Itu interface-nya 06 dan sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, lalu spanning tree portfresh. Sebentar, saya akan melakukan double check. Di sini ada 20, di atasnya itu VLAN 10. Oke, sebenarnya ini sudah benar. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi VLAN dan juga DHCP server untuk setiap VLAN yang berada di core SW2 ya, untuk konfigurasi DHCP servernya. Jadi pertama kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 10 name VLAN 10, VLAN 20 name VLAN 20, VLAN 30 name VLAN 30. Kenapa di sini ada VLAN 20? Padahal VLAN 20 itu tidak terhubung langsung ke sini ya, ke core switch 2, karena jika tidak ada VLAN 20 maka core switch 2 itu nggak bisa jadi DHCP servernya VLAN 20. Nah, jadi gimana agar VLAN 20 ini mendapatkan IP address secara dinamik melalui DHCP server? Nah, pada switch path kita akan melakukan konfigurasi terang ya. Di sini juga ada nih. Oh nggak ada ya ternyata. Saya kira di sini ada. Nah, jadi kita itu harus melakukan konfigurasi terang di fast Ethernet 01 atau interface yang mengarah ke core switch 2. Ya, betul, core switch 2. Jadi di sini kita akan masuk ke interface FA01. Lalu switch port mode terang. Nah, fungsi dari perintah switch port mode terang ini agar ini interface FA01 itu dia bisa membawa banyak informasi VLAN sekaligus. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi VLAN yang ada di core switch 2. Di sini untuk interface VLAN 10-nya itu ada FA02 dan FA03. FA02 dan 03. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Habis itu kita lakukan konfigurasi spanning tree portfresh. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan interface
pada VLAN 30 itu interface-nya ada FA04 dan juga FA05. Range FA04 sampai 5. Support mode akses. Support akses VLAN 30. Spanning tree port flash. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server ya. Jadi kita harus masuk ke interface VLAN terlebih dahulu. Nah, interface VLAN ini disebutnya sebagai switch virtual interface atau SVI. Di mana? Nah, configure SVI dan DHCP server in core SV2 for all VLAN. Jadi inilah yang disebut SVI. Selanjutnya kita harus menambahkan IP address terlebih dahulu ke SVI-nya 10.1 di sini ya, 10 karena disuruhnya itu use the first IP berarti 10.1. Terus masukkan subnet masknya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP pool. Terus di sini masukkan namanya. Anggaplah namanya VLAN 10. Lalu masukkan networknya itu 192.168.10.0 itu IP network dari ini ya, interface VLAN 10. Oh, saya lupa menambahkan network mask. Oke, network mask. Oke, selanjutnya itu default route atau gateway-nya. Gateway-nya itu adalah IP yang ada di interface VLAN 10. Nah, selanjutnya itu DNS server harus diset ke 192.168.90.2. Jadi DNS server 192.168.90.2. Nah, lakukan konfigurasi yang sama untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30. IP address 192.168.20.1.255.255.255 dan 0. Habis itu IP DHCP pool, lalu namanya adalah VLAN 20. Untuk pemberian nama ini bebas ya, tapi saya lebih nyaman menggunakan nama VLAN-nya. Selanjutnya itu kita masukkan network. IP networknya itu 192.168.20.255.255.255.0. Setelah itu masukkan default route-nya atau IP gateway-nya itu 20.1 dan juga DNS servernya 192.168.90.2. Yep. Selanjutnya ke interface VLAN 30. IP address-nya itu 192.168.30.1.255.255.255.0. Setelah itu konfigurasi DHCP pool. DHCP pool VLAN 30. Networknya itu 192.168.30.0. Maaf. Lalu 255.255.255.0. Masukkan default routernya atau IP gateway-nya 192.168.30.1. Lalu DNS servernya 192.168.90.2. Oke, sejauh ini konfigurasi dari DHCP server dan juga SVI itu udah selesai ya. Jadi di sini kita akan lakukan verifikasi dengan melakukan konfigurasi IP secara dinamis. Nah, untuk VLAN 10 tadi itu di sini sudah muncul ya. Terus juga sudah sesuai dengan yang ada di di sini. Nah, DNS servernya juga sudah sesuai. Jadi kita lakukan verifikasi lagi. Nah, ini juga sudah bisa, berarti dapat disimpulkan bahwa ini seluruh VLAN 10 itu udah bisa. Jadi sekarang kita coba melakukan verifikasi di VLAN 20.
Di sini sudah bisa. Di sini harusnya juga sudah bisa. Oke, di VLAN 20 sudah bisa. Selanjutnya di VLAN 30. Oke, VLAN 30 juga sepertinya sudah bisa. Nah, VLAN 30 sudah bisa dan kita dapat melihat pada bagian activity ini progress completion-nya itu sudah mencapai 22%. Oke, kita lanjut saja ke part berikutnya, yaitu part 3, konfigurasi VLAN dan trunking di core switch 1, switch 1, dan switch 2. Untuk perintahnya sama seperti part sebelumnya ya, untuk melakukan konfigurasi SPI dan juga di HCP server. Dan ini ada IP address-nya. Untuk DNS servernya juga masih sama. Jadi kita langsung saja melakukan konfigurasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini tuh sedang dalam keadaan setelah habis di restart ya. Nah, pokoknya saat kita ingin masuk ke privilege mode atau enable di sini pasti akan dimintakan password. Nah, passwordnya itu Cisco ya. Seperti yang ada di secret pada bagian konfigurasi di part 1. Selanjutnya kita masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi VLAN yang ada di sini. Tapi karena di switch berapa nih? Switch 1 itu cuma terhubung ke VLAN 40, 50, dan 60. Jadi kita hanya melakukan konfigurasi sampai VLAN 60 saja. Namanya juga jangan lupa harus sama sesuai display. Nah, VLAN 50, name-nya VLAN 50, dan juga VLAN 60 dengan name VLAN 60. Oke, selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi atau memasukkan interface-nya ke setiap VLAN. Di sini saya ingin melihat terlebih dahulu karena di sini kurang jelas ya, bertumpuk kabelnya. Ini 0203, 0405, dan 0607. Oke, untuk VLAN 40 itu interface-nya itu 02 sampai 03, switch mode akses, switch port akses VLAN 40. Setelah itu spanning tree port flash. Selanjutnya konfigurasi untuk VLAN 60 itu 4 dan 5, 4 sampai 5, switch mode akses, dan juga switch akses VLAN 60. Selanjutnya untuk interface, oh ya, saya lupa spanning tree port face-nya. Oke, selanjutnya untuk interface FA 06 sampai 7. Oh, kurang range di sini, range FA 06 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Selanjutnya konfigurasi spanning tree port face. Nah, jangan lupa ini ada di interface FA01, kita harus melakukan konfigurasi terang ya, agar nantinya PC yang ada di setiap VLAN ini bisa mendapatkan IP address dari HCP server yang ada di core switch 1. Switch port mode terang. Oke. Selanjutnya konfigurasi di switch 2. Di sini itu ada VLAN 60 dan juga VLAN 70.
VLAN 60, name VLAN 60, VLAN 70, name VLAN 70. Selanjutnya interface range fast ethernet, tunggu 02 dan 03 untuk VLAN 60, 02 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses VLAN berapa nih? VLAN 60. Terus itu spanning tree port face. Oke, selanjutnya itu konfigurasi untuk interface EVA 04 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Lalu spanning tree port face. Kita juga harus konfigurasi trunk di interface FA01. Interface FA01. Switchport mode trunk. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SPI server yang ada di sini ya. Cisco OT. VLAN 10. Untuk SPI-nya di sini ada 4 VLAN, yaitu VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Jadi kita akan langsung saja konfigurasi VLAN terlebih dahulu. VLAN berapa? VLAN 40. Name VLAN 40. VLAN 50. Name VLAN 50. Oke, maaf, harusnya tidak pasti VLAN 60. VLAN 60. VLAN 70. VLAN 70. Jadi kita akan menambahkan switch virtual interface atau SVI. Di sini interface VLAN 40. Tambahkan IP address. Untuk IP address-nya itu 40, 50, 60 dan 70. Oke. Terus 92.168. Karena ini VLAN 40 berarti harusnya ini 40 ya. Habis itu masukkan subnet masknya. Setelah itu konfigurasi DHCP server, IP DHCP pool, VLAN networknya 192.168.40.0. Masukkan juga subnet masknya. Terus default rootnya 192.168.40.1. Untuk DNS-nya 192.168.90.2. SPI untuk VLAN 50. Ada 192.168.50.1, 255. Habis itu IP DHCP pool VLAN 50. Networknya untuk network 108 50.0, 255.255.0. Defaultnya 192.168.50.1. DNS servernya 192.168.90.2. Oke. Konfigurasi SPI untuk VLAN 60. IP address 192.168.60.1, 255.255.250. IP DHCP pool VLAN 60 ya. Habis itu masukkan networknya 198 60.0 255.255.250. Masukkan default root atau IP gateway-nya itu 192.168.60.1. Lalu DNS servernya 192.168.90.2.
Selanjutnya konfigurasi untuk SPI pada VLAN VLAN 70. Tambahkan IP address 70.1, lalu masukkan subnet masknya, konfigurasi DHCP server untuk VLAN 70, masukkan IP networknya di sini 70.0.255.255.255.0, default rootnya 192.168.70.1, dan juga DNS servernya 92.168.90.2. Di sini kita bisa, setelah melakukan konfigurasinya, kita bisa melakukan verifikasi dengan melakukan konfigurasi IP address secara dinamis. Untuk VLAN 40 di sini sudah bisa, VLAN 50 di sini harusnya juga sudah bisa. Oke, untuk VLAN 60, di sini harusnya juga sudah bisa, dan juga untuk VLAN 70 di sini harusnya juga sudah bisa. Dan juga dapat dilihat pada activity di sini itu progress completion-nya juga naik ya, jadi 62%. Oh, saya lupa melakukan ping ke setiap sesi. Oh, untuk menguji konektivitas berarti kita bisa melakukan ping ya. Di sini saya menggunakan fitur paket saja, ini sama seperti ping. Oh, saya lupa melakukan konfigurasi IP address secara dinamis di sini. Sebentar. Di sini belum ada IP address-nya ya, betul. Nah, baru saya akan coba. Failed, kita coba lagi. Masih failed, coba kita coba lagi. Masih failed. Kenapa ini masih failed? Sinyal sudah mendapatkan IP address, visit 7. Juga sudah mendapatkan IP address ya. Oh iya, saya lupa melakukan satu konfigurasi ya, untuk agar multi-layer switch itu bisa melakukan routing. Di sini kita tinggal melakukan konfigurasi IP routing. Nah, seharusnya ini udah bisa. Masih fail. Nah, di sini juga sudah successful, berarti sudah bisa. Di sini juga sama, saya belum melakukan konfigurasi IP routing. Nah, oke, harusnya di sini sudah bisa ya. Nah, oke, sudah bisa. Baiklah, lanjut ke konfigurasi part selanjutnya, yaitu part 4. Melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di core router 3 dan SW3. Core router 3 itu di sini dan SW3 itu di sini. Create VLAN, set my VLAN as a display. Configure VLAN, configure router on stick and DHCP server in router core 3 for VLAN 80. Oh, jadi DHCP servernya itu hanya untuk VLAN 80 di sini. Belong DNS address. Oh, ini masih sama. Di sini kita disuruh melakukan konfigurasi IP address manual untuk server 1 dan juga server 2. 192 untuk server 1 dan 192 untuk server 2. Di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada switch 3
VLAN berapa ini? VLAN 80 dan juga VLAN 90. Name VLAN 80, VLAN 90, dan VLAN 90. Oke, selanjutnya kita hanya tinggal masukkan interface-nya saja. 23 itu untuk VLAN 90 ya. Interface range FA01 2 sampai 3. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 90. Selanjutnya itu untuk VLAN 80 ini dari berapa sampai berapa? Dari 4 sampai 6 ya sebenarnya. Ya, dari 4 sampai 6. Interface range 4 sampai 6. Switchport mode akses. Switchport akses VLAN 80. Jadi saya akan coba lihat lagi apakah di sini. Oke, configure interface in all of interface that connect to PC. Berarti di sini kita akan tulis mandatory port face. Oke. Berarti untuk interface ini juga ya. Di sini saya copy aja. Mandatory port face. Karena dia tidak terhubung ke router maupun switch lain, jadi kita akan konfigurasi port face. Selanjutnya pada interface FA01 kita harus melakukan konfigurasi trunk ya. Switchport mode trunk. Oke. Selanjutnya apa ini? Router on stick and DHCP server router 3. Oke, di sini ya. Konfigurasi router on stick itu adalah menambahkan VLAN, menambahkan subinterface untuk setiap VLAN yang ada di sini. Oke, di sini itu kita ke interface FA01 terlebih dahulu untuk menyalakan interface-nya, karena di sini dapat dilihat ini bawahnya masih merah ya. Setelah itu no shutdown. Nah, sudah dapat lihat di sini itu sudah warna hijau dan juga kuning. Nah, untuk konfigurasi router on stick itu kita masukkan interface yang terhubung ke switch sini, terus tambahkan titik, terus ini nomor untuk sub interface-nya. Di sini karena untuk VLAN, harusnya di sini agar lebih mudah kita akan menamainya sesuai dengan VLAN saja ya. Jadi saya akan hapus saja. Untuk menghapus kita tinggal menambahkan perintah no. Selanjutnya baru kita tambahkan lagi titik berapa nih? Titik 80. Agar dia itu dianggap sebagai VLAN 80, kita perlu memasukkan perintah ini encapsulation.1q terus nomor VLAN-nya. Karena VLAN 80 di sini saya masukkan 80. Setelah itu baru masukkan IP address-nya. Titik 80 titik 1 255 255 250. Kalau sudah, kita lakukan konfigurasi DHCP server untuk VLAN 80. Network 192.168.90. Salah, maaf. 0 lalu 255 default root 192.168.80.1. DNS servernya tentu saja 192.168.90.2. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk konfigurasi router on stick untuk VLAN 90, interface FA0.1.90, encapsulation.1q 90, lalu IP address
190.1.1.255.0. Nah, oke, sejauh ini harusnya konfigurasinya sudah selesai. Maka selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi IP manual untuk server 1 dan server 2. Server 1 itu IP address-nya 192.168.90.2, subnet masknya 255.255.0, dan server 2 DNS. Di sini tidak perlu setting DNS ya, karena sepertinya nanti server 1 akan menjadi DNS server. Selanjutnya di server 2 konfigurasi manual 90.3 kalau tidak salah tadi. Nah, di sini yang perlu kita konfigurasi DNS server 90.3. Baiklah. Oke, sudah selesai semua. Mari kita lakukan verifikasi dengan mendapatkan IP secara dinamis pada VLAN 80. Nah, di sini sudah dapat. Di sini DNS server juga sudah benar. Sekarang saya akan coba dari sini ke sini. Oh iya, saya lupa pada servernya. Saya lupa memasukkan default gateway ya. Jadi kalau tidak ada default gateway nanti dia perangkat itu bingung mau ngirim pesan balasannya itu kemana. Nah, 98.90.1. Oke, seharusnya ini sudah benar ya. Di sini bisa kita, nah di sini bisa langsung successful. Oke, kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Nah, di sini progress completion-nya sudah 76% ya, sudah hampir mendekati 100. Konfigurasi selanjutnya itu konfigurasi part 5, configure point-to-point addressing between routers. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi dari sini ke sini ya. Nih, kan antar router dari sini ke sini, sini. Oke. Langsung aja kita mulai di sini untuk interface. Berapa ini? Aduh, tidak kelihatan interface. Oh, interface FA01. Interface FA01 pada multi-layer switch. Nah, kita kan harus menambahkan IP ya. Di sini itu kita harus masukkan terlebih dahulu perintah no switch port agar interface yang ada di MLS ini bisa diberikan IP address. Maaf, IP address bukan segitu. 10.10.10.10. Lalu subnet mask dari prefix 30 itu 252 kalau saya tidak salah. Oke. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan konfigurasi switch terang ya, tapi karena dia ini MLS, dia tidak bisa langsung melakukan switch terang. Oh, sebenarnya tidak perlu dilakukan konfigurasi mode terang ya. Jadi hanya antar switch sebenarnya. Baiklah, kita langsung saja lakukan konfigurasi di router 2. Di sini di interface FA01 sama FA01 kita nyalakan dulu interface-nya. Setelah itu baru kita masukkan IP address 10.10.10.9 255.255.255.252. Oke. Good. Selanjutnya ke core SP1. Interface F. Oh, saya belum masuk ke global configuration. Interface FA01. Maaf, saya ada mistype interface FA01. Habis itu no switch port. Nah, dimasukkan IP address-nya yaitu
10 10 10 14 slash 30 jadi 255 252. Saya jadi core router 2. Di sini itu interface F00, interface F00 no shutdown terlebih dahulu. Lalu baru kita masukkan IP address 10 10 10 13 255 255 252. Interface F01, interface FA. Oh bukan, interface 0 ya. Di sini interface F10 no shutdown terlebih dahulu. Di sini masih merah karena di core router 2 itu belum di no shutdown ya, di sebelah sini. Untuk IP address itu 10, IP address 10 10 10 2 25 25 25 2. Selanjutnya di core router 1 di interface F00 ya, interface F00 terlebih dahulu no shutdown. Oke, lalu baru masukkan IP address-nya, IP address 10 10 10 1 255 25 25 2. Selanjutnya untuk interface F01, interface F01 no shutdown terlebih dahulu. Masukkan IP address-nya itu 10 10 5 10 10 10 5 25 255 255 252. Oke, selanjutnya ke interface core router 3 di interface F00. Interface F00 lalu no shutdown. Setelah itu baru kita tambahkan IP address-nya. Itu berapa? 10 10 10 6. 30 itu 255 255 252. Oke, di sini saya akan coba ping dulu dari sini harusnya udah bisa. Nah, oke, udah bisa ya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa ini progress completion-nya itu 80%. Konfigurasi part 6 itu configure SPF in all of router. In all of routers itu berarti MLS itu harusnya juga termasuk ya. Jadi kita harus melakukan konfigurasi SPF di semua router dan juga MLS seperti ya. Oke, di sini konfigurasi router SPF 1 network. Kita akan memasukkan network dari VLAN 10, VLAN 20 juga VLAN 30 di sini. Jadi network 192.168.10.0. Lalu setelahnya gitu kita harus dimasukkan wildcard. Kita harus memasukkan wildcardnya. Wildcard itu seperti kebalikan dari subnet mask di sini. Setelah itu area 0. Selanjutnya VLAN 20, VLAN 30, dan juga ini network dari hubungan dari sini ke sini itu juga ada masukkan ke sini. Jadi network 10 10 10 networknya itu 8 0 0 0 0 maaf 0003 area 0. Versi ini sudah benar ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router OSPF di sini. Router OSPF 1 network 10 10 10 0 0 0 0 3 areanya 0 yaitu area backbone ya. 10 10 10 0 itu network di bagian sini. Setelah itu 10 10 10 untuk di bagian sini itu 8 10 10 10 8, dan di sini tuh 10 10 10 12 network 10 10 10 12.
Oke, selanjutnya di sini router OSPF 1, networknya itu di sini ada berapa saja, 40 sampai 70. Network 19.8.40.0.000.255. Oh, saya lupa masukin areanya, area 0. Setelah itu 50, setelah itu 60, setelah itu 70 untuk VLAN 70. Yang di sini juga harus kita masukkan, berarti ini networknya, network 10 10 10 12 ya. Iya betul, harusnya 12 3, lalu ke area 6. Nah, di sini itu dia bakal ada sudah ada agensi, akan membangun sebuah hubungan agensi atau hubungan tetangga. Jadi jika kita lihat di sini itu dia harusnya ada do show IP routing, dia bakal ada yaitu ya, oh no, do show IP route salah. Nah, di sini ada nih yang itunya itu artinya OSPF ya. Jadi itu dynamic routing protocol OSPF. Jadi routing ini tuh dibuat oleh protokol routing OSPF. Oke, lanjut di sini. Kita harus masukkan network ini dan juga yang di yang di sini. Network. Masukkan router OSPF 1, custom network 192.168.80 berarti ya, titik 0 0 0 0 0 maaf 0 0 0 255 itu areanya itu area 0. Oke, selanjutnya itu yang untuk VLAN 90. Lalu selanjutnya untuk koneksi ke core router 1 itu berarti 4 10 10 4 0 0 0 0 3 terus area 6. Oke, harusnya ini selesai. Nah, selanjutnya itu konfigurasi terakhir pada core router 1, router OSPF 1. Selanjutnya network 10 10 10 0 0003 lalu area 0. Selanjutnya 10 10 10 berapa ini, 4 area 0. Oke, di sini sudah selesai ya konfigurasinya. Lalu pada bagian progress completion-nya juga udah sampai 95%. Di sini saya akan fast forward aja biar dia bakal bangun hubungan agensi. Nah, di sini sudah ada hubungan agensinya. Dan kalau misalnya kita show IP route, di sini pasti akan ada banyak sekali route IP route yang dibuat oleh OSPF. Nah, untuk melakukan verifikasi, saya akan mencoba melakukan ping dari VLAN 10 ke VLAN 80 yang ada di ujung sini. Maaf, sebentar ke sini. Nah, sini sudah bisa ya, sudah successful. Tadi ke sini nggak bisa, soalnya seperti ada di PC ini tuh saya lupa konfigurasi IP address secara dinamis. Ya betul. Di sini, oke, sudah dapat. Berarti di sini juga belum. Di sini. Dia cepet, di sini kita cepetin aja, fast forward. Di sini harusnya dia sudah dapat. Oke. Jadi saya akan coba dari sini ke sini lagi. Bisa ya.
Lalu saya akan coba dari sini ke sini. Oh, ini cukup dulu. Saya akan konfigurasi pada sini saja. Oh, fail. Tinggal diulang. Oh, memang yang pertamanya itu fail, terus kita harus mengirim paket ulangnya baru jadi successful. Oke, lanjut ke konfigurasi part berikutnya. Konfigurasi part berikutnya itu part 7. Konfigur DNS dan web server. Konfigur DNS server di server 1 buat record guna course.com ke sini. Lalu create name record www.course.com to aguna.course.com. Terus web server di server 2 welcome to Aguna Course. Terus lakukan verifikasi dengan melakukan ping dan juga akses ke Aguna course.com lewat web browser. Oke, pada kita mulai dengan melakukan konfigurasi DNS di server 1. Di bagian DNS ini kita nyalakan terlebih dahulu. Menurut instruksinya create a record for agunacourse.com ke sini. Terus saya copy saja. Name-nya tadi agunacourse.com. Setelah itu kita add. Setelah itu create name record. Jadi kita ganti name record. Terus www.agunacourse.com ke agunacourse.com. Selanjutnya ke server 2, welcome to agunacourse.com, web server 2. Service, kita masuk ke service, habis itu ke HTTP, terus di indeks HTML-nya di sini. Nah, di bagian sini kita ganti ke welcome to agunacourse.com. Welcome to agunacourse.com. Oke, setelah itu kita klik save di sini. Habis itu yes. Harusnya saat kita melakukan akses misal dari sini. Di sini kita akan lakukan akses ke agunacourse.com ya. Bagian URL-nya kita akan ketik www.agunacourse.com. Oke, kita go. Nah, di sini sudah ada ya. Oh, saya sebenarnya menghapus ini. Welcome to agunacourse.com. Berarti sudah benar. Bentar, saya edit terlebih dahulu. Di sini kita baru save lagi. Yes. Oke, kita close. Kita kembali ke sini, terus kita go lagi. Nah, sudah hilang. Oke, untuk konfigurasi part 7 sebenarnya sudah selesai. Oke, lanjut ke konfigurasi part berikutnya, yaitu konfigurasi part 8, yaitu konfigurasi access list. Di sini kita disuruh untuk melakukan konfigurasi access list di core router 3 untuk membatasi akses VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan akses ID
akses ID 11 dan ya lakukan verifikasi. Di sini akses list 101 192 IP 192.168.10.0, masukkan wildcardnya. Setelah itu masukkan wildcard dari masukkan IP address dari IP network dari server dan juga wildcardnya. Setelah itu kita klik enter. Oh ada salah di sini. Sebentar. Harusnya di sini ada deny terlebih dahulu. Deny IP. Tolak IP ini, IP network di sini ke sini gitu. Jadi di sini itu IP source-nya dan ini tuh IP destination-nya. Enter. Selanjutnya untuk VLAN 60 enter. Setelah itu permit, karena access list itu defaultnya akan memblokir semua paket yang ada. Kita harus menambahkan konfigurasi permit deny di bagian paling akhir konfigurasi access list agar semua paket tidak diblokir. Nah, untuk menerapkan access list itu kita harus masuk ke interface server ya. Nah, interface server itu bukan F101 tapi sub interface-nya, karena tadi kita kan servernya berada di VLAN 90, jadi ke sub interface-nya yaitu F101.90. Setelah itu baru kita terapkan menggunakan perintah IP access book 11 out. Kenapa out? Karena nanti paket yang dikirim dari VLAN 10 dan juga 60 itu akan masuk ke sini dan out atau keluar lewat sini. Jadi menggunakan perintah out. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dengan mengirimkan paket sini ke sini. Nah, ini dari 60 itu nggak bisa ya. Sekarang saya coba dari 40 itu harusnya bisa. Ya betul. Dan dari 10 juga harusnya tidak bisa. Oke. Di sini progress completion-nya tapi hanya sampai 97%. Untuk melihat apa konfigurasi yang kita lewatkan, kita bisa cek result di sini di assessment item. Nah, di sini itu ada banyak banget checklist. Jadi kalau misalnya ada yang tercoreng, oke. Di sini ada trunk and subscription di core switch 1. Saya belum melakukan itu, berarti kita juga harus melakukan konfigurasinya di sini. Oke, enable terus Cisco interface FA06. Maaf, masuk ke global configuration interface FA06. Di sini kita juga harus menggunakan switchport mode terang ya. Nah, karena di sini itu belum dikonfigurasi encapsulation-nya, jadi konfigurasi itu menggunakan switchport terang encapsulation.1.1Q. Oke, setelah itu baru switchport mode terang. Interface F101. Jadi interface F101 switchport mode terang. Oh, nggak bisa. Selanjutnya itu ada di core switch 1, kita konfigurasi juga di ke sini ya, interface 02 sama 03. Interface FA02, interface range FA02 sampai 3. Setelah itu kita switchport terang dulu, switchport terang encapsulation.1Q. Setelah itu baru kita switchport mode terang. Oke. Di sini masih 99%. Mari kita lihat apa lagi yang kurang.
di sini harusnya sudah. Oh, di server 1 itu dan server IP-nya salah. Server 2 juga DNS server IP-nya salah. Berarti kita harus melakukan konfigurasi DNS server IP di sini. Sebentar. Oh, 90.2 ya harusnya. Dan di sini juga harus, berarti di sini juga kita harus masukkan 192.168.90.2. Oke. Seharusnya kompisnya berarti sudah sampai 100%. Jadi sekian untuk pembahasan materi Superlab 1 season A200-301 yang dibuat oleh Aguna Course. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.